Maka apa yang di hadapan orang banyak adalah memburukan dan mengejikan. Dan apa yang secara rahasia adalah kasih sayang dan nasihat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin itu adalah cermin bagi orang mukmin. Artinya, ia melihat daripadanya apa yang tiada dilihatnya dari dirinya sendiri. Maka manusia itu memperoleh faedah dari temannya untuk mengetahui kekurangan dirinya, dan kalau ia sendirian, niscaya tiada akan diperolehnya faedah itu, sebagaimana ia memperoleh faedah dengan cermin, dapat mengetahui kekurangan bentuknya yang zahiriah. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, barang siapa mengajari temannya secara rahasia, maka sesungguhnya ia telah menasehati dan menghiasi temannya itu. Dan barang siapa mengajari temannya secara terbuka, maka sesungguhnya ia telah memburukan dan mengejikan temannya itu. Ada yang bertanya kepada Musir, sukakah engkau kepada orang yang menceritakan kepada engkau kekurangan-kekurangan engkau? Musir menjawab, kalau ia menasehati aku mengenai sesuatu di antara aku dan dia, maka ya aku suka. Dan jikalau ia menggertak aku di hadapan orang banyak, maka tidak, aku tidak suka. Dan benarlah Musir, karena nasihat di muka orang banyak adalah suatu kekejian, dan Allah Ta'ala mencela orang mukmin pada hari kiamat di bawah lindungannya dalam naungan tirainya. Maka diberitahukannya kepada orang mukmin itu segala dosanya secara rahasia. Kadang-kadang diserahkannya kitab amalan mukmin yang sudah dicap kepada para malaikat yang dibawa mereka ke sorga. Apabila para malaikat itu telah mendekati pintu sorga, lalu diserahkan mereka kepada orang mukmin tadi kitab yang bercap itu untuk dibacanya. Adapun orang yang terkutuk, maka mereka dipanggil di hadapan orang banyak dan anggota tubuh mereka menuturkan segala kekejian mereka. Lalu bertambahlah dengan demikian kehinaan dan kekejian. Kita berlindung dengan Allah dari kehinaan pada hari pembentangan amal yang agung itu. Maka perbedaan antara penghinaan dan nasihat dengan secara rahasia dan secara dinyatakan di muka orang banyak adalah sebagaimana perbedaan antara berhalus-halusan sikap dan berminyak-minyakkan air dengan maksud menggerakkan kepada memincingkan mata daripada sesuatu. Jikalau engkau memincingkan mata untuk keselamatan agama dan karena engkau melihat perbaikan temanmu dengan memincingkan mata itu, maka engkau adalah orang yang bersikap halus. Dan jikalau engkau memincingkan mata untuk nasib dirimu dan menarik hawa nafsumu serta keselamatan kemegahanmu, maka engkau adalah orang yang berminyak-minyak air. Zunnun berkata, janganlah engkau bersahabat serta jalan Allah, kecuali dengan yang bersesuaian. Janganlah bersahabat serta makhluk kecuali dengan nasihat menasehatkan. Janganlah serta hawa nafsu kecuali dengan pertentangan, dan janganlah serta setan, kecuali dengan permusuhan. Jikalau Anda mengatakan, apabila pada nasihat itu disebutkan kekurangan-kekurangan, maka padanya meliarkan hati, lalu bagaimanakah yang demikian itu, termasuk hak persaudaraan? Ketahuilah bahwa yang meliarkan hati itu hanya terdapat dengan menyebutkan kekurangan yang diketahui oleh temanmu dari dirinya sendiri. Adapun memberitahukannya terhadap apa yang tiada diketahuinya, maka itu adalah kekasih sayangan yang sebenarnya, dan itu adalah mencenderungkan hati, yaitu hati orang-orang berakal. Adapun orang-orang dungu, maka tak usahlah diperhatikan. Sesungguhnya orang yang memberitahukan kepada engkau perbuatan tercela yang engkau kerjakan atau sifat tercela yang menjadi sifat engkau untuk membersihkan diri engkau daripadanya,
adalah seperti orang yang memberitahukan kepada engkau seekor ular atau kalajengking di bawah lengan baju engkau, yang bermaksud membinasakan engkau. Jikalau engkau tiada senang yang demikian, maka alangkah dungunya engkau, dan sifat-sifat yang tercela itu adalah kala-kala dan ular-ular. Dan di akhirat nanti adalah yang membinasakan, karena dia menggigit hati dan nyawa. Kesakitannya adalah lebih keras daripada yang menggigit badan zahiriah dan tubuh kasar. Kalajengking dan ular itu dijadikan dari api Allah yang bernyala-nyala. Karena itulah, Umar radhiyallahu anhu meminta petunjuk dari teman-temannya, seraya berdoa, diberi rahmat kiranya oleh Allah kepada orang yang menunjukkan kepada temannya kekurangan-kekurangannya. Dan karena itulah, Umar bertanya kepada Salman dan ia datang kepada Salman itu, apakah yang sampai kepadamu daripadaku tentang hal-hal yang tiada engkau sukai, maka aku akan meminta maaf daripadanya. Umar bertanya berkali-kali, lalu Salman menjawab sampai kepadaku bahwa engkau mempunyai 2 helai pakaian. Yang sehelai engkau pakai siang dan yang sehelai lagi malam. Dan sampai kepadaku bahwa engkau mengumpulkan 2 macam makanan di atas 1 hidangan. Maka Umar radhiyallahu anhu menjawab, adapun yang 2 hal ini sesungguhnya telah mencukupi bagiku. Adakah sampai kepadamu yang lain? Salman menjawab tidak. Hujairah al-Marashi menulis surat kepada Yusuf bin Asbat. Sampai kepadaku bahwa engkau menjual agama engkau dengan 2 biji-bijian. Engkau berdiri pada orang yang mempunyai susu. Lalu engkau bertanya, berapakah harganya? Lalu yang mempunyai susu itu menjawab dengan 1/6. Maka engkau mengatakan kepadanya, tidakkah dengan 1/8? Orang itu menjawab, biarlah untukmu. Dan orang itu mengenal kamu. Bukalah dari kepalamu rasa kepuasan orang-orang yang lalai, dan perhatikanlah dari ketiduran orang-orang mati, dan ketahuilah bahwa barang siapa membaca Al-Quran dan tiada merasa cukup dan melebihkan dunia, niscaya tiadalah aman daripada menjadi sebahagian dari orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah. Dan Allah Ta'ala menyifatkan orang-orang pendusta dengan marahnya mereka kepada orang-orang yang memberi nasihat. Karena Allah Ta'ala berfirman, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberikan nasihat. Surat 7 Al-A'raf ayat 79. Dan ini adalah pada kekurangan, di mana teman itu lengah daripadanya. Adapun apa yang engkau ketahui, bahwa teman itu mengetahui dari dirinya sendiri dan dia itu terpaksa kepadanya dari tabiat kepribadiannya, maka tiada seyogyanya dibukakan yang tertutup itu, jikalau teman itu menyembunyikannya. Jikalau ia melahirkannya, maka tak boleh tidak dengan berlemah lembut pada menasehatkannya. Sekali dengan cara sindiran dan kali yang lain dengan cara terus terang. Sampai kepada batas yang tiada membawa kepada keliaran hati. Jikalau engkau tahu bahwa nasihat itu tiada berbekas kepadanya dan teman itu terpaksa dari tabiat kepribadiannya kepada terus-menerus di atas kekurangan itu, maka berdiam diri daripadanya adalah lebih utama. Dan ini semuanya adalah mengenai yang bersangkutan dengan kepentingan-kepentingan temanmu pada agamanya atau dunianya. Adapun yang berhubungan dengan keteledorannya terhadap hak engkau, maka yang wajib padanya ialah menanggung, memaafkan, berjabatan tangan dan membutakan mata, dan mendatangkan persoalan. Untuk yang demikian tidaklah termasuk sedikit pun sebagian dari nasihat. Ya, jikalau teman itu, di mana terus-menerusnya di atas kekurangan tersebut membawa kepada putusnya silaturahim, maka mencacinya secara rahasia adalah lebih baik daripada memutuskan silaturahim. Dan menyindir dengan cacian itu adalah lebih baik daripada berterus terang.
Dan surat menyurat adalah lebih baik daripada berbicara langsung dengan lisan. Dan menanggung atas keburukan teman adalah lebih baik daripada semua. Karena seyogyanya bahwa maksud engkau dari teman engkau itu memperbaiki diri engkau sendiri dengan engkau memeliharakannya. Dan engkau bangun menegakkan haknya dan menanggung keteledorannya, tidak meminta pertolongan dan belas kasihan daripadanya. Abu Bakar Al-Katani berkata, ditemani aku oleh seorang laki-laki, dan dia itu adalah berat pada hatiku. Lalu pada suatu hari aku berikan kepadanya sesuatu supaya hilanglah apa yang dalam hatiku. Tetapi tiada juga hilang. Lalu aku bawa dia pada suatu hari ke rumah dan aku katakan kepadanya, letakkanlah kakimu di atas pipiku. Ia tidak mau, maka aku katakan, tak boleh tidak. Maka diperbuatnya. Lalu hilanglah yang demikian itu dari hatiku. Abu Ali Ar-Ribati berkata, aku menemani Abdullah Ar-Razi dan dia itu memasuki desa. Maka beliau berkata, haruslah engkau, Amir atau aku? Lalu aku menjawab, tuanlah. Maka Abdullah Ar-Razi menjawab, haruslah engkau patuh. Lalu aku menjawab, ya, baik. Maka beliau mengambil sebuah keranjang rumput dan diletakkannya dalam keranjang itu perbekalan dan dibawanya di atas punggungnya, dipikulkannya. Apabila aku katakan kepadanya, serahkanlah kepadaku, maka beliau menjawab, bukankah aku telah mengatakan engkau Amir, maka engkau harus patuh? Pada suatu malam kami diserang hujan. Maka beliau berdiri melindungi kepalaku sampai pagi, di mana di atasnya ada pakaian, sedang aku duduk saja, yang tercegah daripadaku hujan. Maka aku mengatakan dalam hatiku, semoga kiranya aku mati. Dan tidak aku mengatakan engkau Amir. Hak kelima, memaafkan dari ketelanjuran dan kesalahan. Kesalahan teman itu tidak terlepas ada kalanya, kesalahan itu pada agamanya. Dengan mengerjakan maksiat atau pada hak engkau sendiri, disebabkan keteledoran dalam persaudaraan. Adapun perbuatan yang mengenai agama, seperti mengerjakan maksiat dan berkekalan di atas kemaksiatan itu, maka haruslah engkau berlemah lembut menasehatinya dengan cara yang meluruskan kebengkokannya, mengumpulkan kecerai-beraiannya dan mengembalikan keadaannya kepada kebaikan dan menjaga diri. Jikalau engkau tidak sanggup dan teman itu terus-menerus demikian, maka sesungguhnya berbagai macamlah jalan para sahabat dan tabi'in untuk meneruskan kesayangannya atau memutuskan hubungannya. Abu Dzar radhiyallahu anhu berpendapat kepada memutuskan hubungan. Dan beliau berkata, apabila telah bertukar temanmu daripada apa yang ada padanya, maka marahilah dia, di mana tadinya engkau menyayanginya. Abu Dzar radhiyallahu anhu berpendapat yang demikian. Dari kehendak kesayangan pada jalan Allah dan kemarahan pada jalan Allah. Adapun Abu Darda dan segolongan sahabat berpendapat sebaliknya. Maka berkatalah Abu Darda, apabila berubahlah temanmu dan bertukarlah keadaannya daripada yang ada padanya, maka janganlah engkau tinggalkan dia karena itu. Karena temanmu itu, sekali ia membengkok dan sekali ia melurus. Berkata Ibrahim An-Nakhai, janganlah engkau putuskan hubungan dengan temanmu. Dan janganlah engkau membekot dia ketika berdosa dengan dosa yang dikerjakannya. Karena dia mengerjakannya pada hari ini dan meninggalkannya pada hari esok. Berkata Ibrahim An-Nakhai pula, janganlah engkau memperkatakan kepada manusia dengan ketelanjuran seorang yang berilmu. Karena orang yang berilmu, orang alim itu terlanjur dengan suatu keterlanjuran, kemudian ditinggalkannya, dan pada hadis tersebut, takutilah akan keterlanjuran orang yang berilmu dan janganlah engkau memutuskan hubungan dengan dia dan tunggulah akan kembalinya.
Dan dalam cerita Umar, di mana beliau menanyakan tentang teman yang telah beliau ambil menjadi temannya, maka pergilah teman itu ke negeri Syam. Lalu Umar bertanya tentang temannya itu pada orang yang datang kepadanya. Beliau bertanya, apakah yang diperbuat temanku? Orang tempat bertanya itu menjawab, dia itu teman setan. Umar menyahuti, jangan engkau berkata begitu. Orang itu menjawab bahwa ia mengerjakan dosa besar sehingga ia terperosok pada meminum khamar. Maka Umar menyambung, apabila kamu bermaksud pergi nanti, beritahukanlah kepadaku. Lalu Umar menulis surat ketika orang itu pergi ke negeri Syam yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamim. Penurunan kitab ini dari Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tahu, pengampun dosa, penerima taubat, keras siksaan. Petikan surat 40 Al-Mukmin ayat 1, 2, 3. Kemudian di bawah itu Umar memakinya dan menghinakannya. Maka tatkala teman itu membaca surat Umar, lalu menangis dan berkata, benarlah Allah dan Umar telah menasehatkan aku. Maka orang itu bertaubat dan kembali kepada kebenaran. Diceritakan bahwa dua orang bersaudara, di mana seorang dari keduanya dicobakan dengan hawa nafsu. Lalu ia melahirkan yang demikian kepada temannya, seraya berkata, sesungguhnya aku telah berpenyakit. Jikalau engkau kehendaki bahwa engkau tiada akan mengikatkan persahabatan dengan aku karena Allah, maka laksanakanlah yang demikian. Lalu teman itu menjawab, tiadalah aku akan membuka ikatan persaudaraan dengan engkau selama-lamanya karena kesalahan engkau. Kemudian, teman itu mengikat janji antaranya dan Allah, bahwa ia tiada akan makan dan minum, sebelum disembuhkan oleh Allah orang itu dari hawa nafsunya. Maka ia pun menderita kelaparan 40 hari, di mana dalam keseluruhan hari-hari itu, ia menanyakan kepada orang itu tentang hawa nafsunya. Orang itu selalu menjawab, hati itu tetap dalam keadaan semula. Dan senantiasalah ia diselubungi kesedihan dan kelaparan, sehingga hilanglah hawa nafsunya dari hati temannya sesudah 40 hari itu. Lalu temannya itu menceritakan kepadanya dengan demikian. Lalu ia makan dan minum setelah hampir tewas dengan kurus dan melarat. Dan begitu pula diceritakan tentang dua orang bersaudara dari orang-orang terdahulu, di mana seorang dari keduanya terbalik dari pendirian yang lurus. Lalu orang bertanya kepada temannya, apakah tidak engkau putuskan hubungan dan membekotnya? Teman itu menjawab, yang lebih perlu kepadaku pada waktu ini ialah tatkala ia jatuh dalam kesalahan, bahwa aku pegang tangannya dan aku bersikap lemah lembut kepadanya pada mencacinya. Dan aku ajak ia kembali kepada keadaannya dahulu. Diriwayatkan pada cerita orang-orang Israel, orang Yahudi, bahwa dua orang bersaudara yang abid berada di suatu gunung. Lalu turunlah salah seorang dari keduanya, hendak membeli daging ke kota dengan sedirham. Maka ia melihat seorang wanita jahat pada penjual daging, lalu diperhatikannya dan mengasyikkannya. Seraya ditarikanlah ke tempat sepi dan disetubuhinya. Kemudian ia tinggal pada wanita itu selama 3 hari dan ia malu kembali kepada temannya, karena malu dari perbuatan yang melanggar itu. Seterusnya cerita itu menerangkan bahwa temannya yang masih di gunung merasa ketiadaan teman dan ingin mengetahui keadaannya. Lalu ia turun ke kota. Maka selalulah menanyakan ke sana kemari tentang teman itu, sehingga ditunjukkan orang tempatnya. Lalu ia masuk dan dijumpainya teman itu duduk bersama wanita jahat tadi. Maka dirangkulnya temannya itu, dipeluknya dan ia terus tidak bergerak di situ.
Dan temannya itu membantah, mengatakan tidak mengenalnya sama sekali, disebabkan sangat malunya dari temannya itu. Maka berkatalah teman yang datang itu, "Bangunlah, wahai temanku. Aku telah mengetahui keadaanmu dan kisahmu, dan tiadalah sekali-kali engkau yang lebih aku cintai dan muliakan selain dari saatmu yang ini." Tatkala teman itu melihat bahwa tingkah lakunya yang demikian tidak menjatuhkan dia dari pandangan temannya yang datang itu, lalu ia pun berdiri dan pergi bersama temannya tadi. Inilah cara kaum itu, dan adalah lebih halus dan lebih dapat difahami dari sistem Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dan sistem Abu Dzar adalah lebih baik dan lebih menyelamatkan. Maka kalau Anda mengatakan, "Mengapakah aku mengatakan tadi bahwa itu lebih halus dan lebih dapat dipahami, dan orang yang melakukan maksiat tersebut tiada boleh sejak semulanya diambil menjadi teman?" Maka wajiblah memutuskan hubungan dengan orang itu pada kesudahannya. Karena hukum apabila telah tetap dengan sesuatu sebab ilah, maka menurut kias analogi, bahwa hukum itu hilang dengan hilangnya ilah. Dan ilah ikatan persaudaraan itu, ialah tolong-menolong pada agama. Dan tidaklah yang demikian itu dapat diteruskan, serta mengerjakan maksiat. Maka aku menjawab, adapun adanya lebih halus karena padanya kasih sayangan, kecondongan hati dan belas kasihan yang membawa kepada kembali kepada kebenaran dan bertaubat. Karena terus-terusan malu ketika kekalnya persahabatan, dan manakala hubungan itu diputuskan dan harapan untuk menjadi persahabatan terputus, niscaya teman yang berbuat kesalahan itu terus berkekalan dan terus-terusan di atas kesalahannya. Adapun adanya lebih dapat dipahami, maka dari segi bahwa persaudaraan itu adalah suatu ikatan yang berkedudukan pada tempat kedudukan kekeluargaan. Maka apabila persaudaraan itu telah mengikat membuhul, niscaya teguhlah yang benar, dan wajiblah disempurnakan menurut yang diwajibkan oleh ikatan. Dan setengah daripada menyempurnakan itu, ialah tidak menyia-nyiakan akan hari-hari kejahatan dan keperluannya. Dan keperluan agama adalah lebih berat daripada keperluan harta. Dan telah menimpa pada teman itu hal yang meliarkan dan bahaya yang menyakitkan, yang memerlukan pertolongan disebabkan yang demikian itu pada agamanya. Maka seyogyanya ia diperhatikan, dipelihara dan tidak disia-siakan, tetapi senantiasalah diperlakukan dengan lemah lembut supaya ia tertolong kepada terlepasnya dari kejadian itu yang menyakitkannya. Persaudaraan adalah suatu perisai bagi segala bencana dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di segala zaman. Dan yang tersebut itu adalah termasuk bencana yang paling berat. Orang zalim apabila berteman dengan orang takwa dan memperhatikan kepada takutnya dan kekekalan takutnya itu, maka ia akan kembali kepada kebenaran pada masa yang dekat. Dan ia malu daripada berkekalan di dalam perbuatan yang salah. Bahkan orang malas yang berteman dengan orang yang rajin bekerja, maka akan rajin karena malu kepadanya. Ja'far bin Sulaiman berkata, tatkala aku lesu pada pekerjaan, lalu aku melihat Muhammad bin Wasi dan ketekunannya berbuat taat, maka kembalilah kepadaku kerajinanku pada ibadah, dan terpisahlah daripadaku kemalasan, dan teruslah aku bekerja sampai seminggu lamanya. Penegasan ini ialah bahwa persaudaraan itu adalah sekerat daging, seperti sekerat daging keturunan. Dan kekeluargaan itu tidak boleh disingkirkan dengan sebab kemaksiatan. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keluarganya. Dan jika mereka tidak mau mengikut perintah engkau, katakanlah, aku berlepas tangan dari apa yang kamu kerjakan itu. Surat 26 Asy-Syu'ara ayat 216.
Dan tidak dikatakan, sesungguhnya aku berlepas tangan daripada kamu, karena menjaga hak kefamilian dan kedagingan keturunan. Dan kepada inilah diisyaratkan oleh Abu Darda tatkala orang bertanya kepadanya, apakah engkau tidak memarahi teman engkau, padahal dia membuat demikian? Maka menjawab Abu Darda, sesungguhnya aku memarahi perbuatannya. Dan kalau tidak perbuatan itu, maka dia adalah temanku. Persaudaraan agama adalah lebih kokoh daripada persaudaraan kefamilian. Dan karena itulah orang bertanya kepada seorang ahli hikmat, manakah yang lebih Tuan cintai? Saudara Tuan atau teman Tuan? Ahli hikmat itu menjawab, sesungguhnya aku mencintai saudaraku apabila ia temanku. Al-Hasan berkata, berapa banyak saudara yang tidak dilahirkan oleh ibumu sendiri? Dan karena itulah ada orang yang mengatakan, kefamilian itu memerlukan kepada kesayangan. Dan kesayangan itu tidak memerlukan kepada kefamilian. Ja'far as-Shadiq radhiyallahu anhu berkata, kesayangan sehari itu adalah suatu hubungan silaturahim. Kesayangan sebulan itu adalah suatu kefamilian. Dan kesayangan setahun itu adalah kefamilian keturunan. Barang siapa memutuskannya, niscaya ia diputuskan oleh Allah. Jadi, memenuhikan ikatan persaudaraan apabila telah terdahulu pengikatannya adalah wajib. Dan inilah jawaban kami tentang permulaan persaudaraan dengan orang fasik. Karena belum lagi terdahulu sesuatu hak. Kalau telah terdahulu kefamilian, niscaya tidak dapat dielakkan bahwa tiada seyogyanya berputus-putuskan silaturahim, tetapi berelok-elokanlah. Dalilnya ialah bahwa meninggalkan persaudaraan dan persahabatan pada sejak mulanya tidaklah tercela dan tidaklah makruh. Bahkan berkata orang-orang yang mengatakan bahwa sendirian itu adalah lebih utama. Adapun memutuskan persaudaraan daripada terusnya persaudaraan adalah dilarang dan dicela terhadap pemutusan itu sendiri, dan bandingannya dengan meninggalkannya sejak mulanya adalah seperti bandingan talak dengan meninggalkan perkawinan. Dan talak itu adalah lebih dimarahi Allah Ta'ala daripada meninggalkan perkawinan tidak kawin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang terjahat dari hamba Allah ialah mereka yang melakukan perbuatan lalat merah, suka menceritakan kekurangan orang, berbuat fitnah kesana kemari, yang mencerai-beraikan di antara teman-teman yang dikasihi. Sebahagian salaf, orang terdahulu, mengatakan tentang menutupkan ketelanjuran teman-teman, setan itu suka melemparkan kepada saudaramu seperti perbuatan ini, sehingga kamu menyingkirkannya dan memutuskan hubungan dengan dia. Maka apakah yang kamu jaga daripada kesayangan musuhmu? Dan ini karena mencerai-beraikan di antara teman-teman yang dikasihi adalah setengah daripada yang disukai setan. Sebagaimana mengerjakan perbuatan maksiat adalah sebahagian daripada kesenangan setan. Apabila telah berhasil bagi setan salah satu dari kedua maksudnya itu, maka tiada seyogyanya ditambahkan kepaatnya maksud yang kedua. Dan kepada inilah diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai orang yang memaki seseorang yang telah berbuat perbuatan keji. Karena ia bersabda, jauhkanlah dari sikap yang demikian. Beliau melarang dari tindakan yang demikian dan bersabda, janganlah kamu menjadi penolong setan terhadap saudaramu. Dengan ini semuanya, nyatalah perbedaan antara terus-terusan dan permulaan. Karena bercampur baur dengan orang-orang fasik adalah ditakuti, dan pisah memisahkan diri dengan teman-teman dan saudara-saudara juga ditakuti. Dan tidaklah orang yang selamat daripada pertentangan dengan orang lain, seperti orang yang tidak selamat
dan pada permulaannya ia telah selamat. Kami berpendapat bahwa menyingkirkan al-muhajarah dan menjauhkan diri etabaut adalah lebih utama. Dan pada terusnya persahabatan itu, terjadilah pertentangan antara keduanya. Maka adalah menyempurnakan hak persaudaraan itu lebih utama. Dan ini semuanya adalah mengenai tergelincirnya dalam agamanya. Adapun tergelincirnya dalam hak teman, dengan sesuatu yang mengharuskan keliaran hati, maka tiada terdapat perbedaan pendapat lagi, bahwa yang lebih utama ialah memaafkan dan menanggung akibatnya. Bahkan semua yang mungkin ditempatkan pada segi yang baik dan digambarkan permulaan kemaafan padanya, yang dekat atau yang jauh, adalah wajib demi hak persaudaraan. Sesungguhnya ada yang mengatakan bahwa seyogyanya engkau mencari dalil bagi ketelanjuran temanmu 70 kemaafan. Kalau hatimu tidak menerimanya, maka kembalikanlah makian itu kepada dirimu sendiri. Maka engkau mengatakan kepada hatimu, alangkah kesatnya engkau. Temanmu meminta maaf kepadamu 70 kemaafan, engkau tidak mau menerimanya. Engkaulah yang berbuat hal yang memalukan, bukan temanmu. Kalau ternyata di mana teman itu tidak menerima perbaikan, maka seyogyanya engkau tidak memarahinya kalau engkau sanggup yang demikian. Tetapi yang demikian itu tidak mungkin. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, orang yang dibuat marah, lalu tidak marah, maka dia itu keledai. Dan orang yang dibuat rela, lalu ia tidak rela, maka dia itu setan. Maka janganlah kamu itu keledai atau setan. Carilah kerelaan hatimu dengan dirimu sendiri sebagai ganti dari temanmu. Jagalah daripada kamu menjadi setan, jikalau kamu tidak suka menerimanya. Al-Hanaf berkata, hak teman ialah bahwa engkau tanggung daripadanya 3 perkara: kezaliman marah, kezaliman kemasyhuran, dan kezaliman salah. Dan yang lain berkata pula, tiadalah aku sekali-kali mencaci seseorang, karena jikalau aku dicaci oleh orang mulia, maka aku adalah orang yang lebih berhak mengampunkannya. Atau aku dicaci oleh orang jahat, maka tidaklah aku jadikan kehormatanku suatu maksud baginya. Kemudian ia membuat contoh dan bermadah, aku maafkan perkataan buruk dari orang mulia sebagai simpanan padanya. Aku berpaling dari makian orang tercela sebagai pemuliaan kepadanya. Dan ada lagi yang bermadah, ambilkanlah dari temanmu yang bersih, tinggalkanlah yang kotor padanya. Umur itu adalah amat pendek daripada caci mencaci teman kepada yang lain. Manakala temanmu meminta maaf padamu, berdusta ia atau benar, maka terimalah permintaan maafnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang diminta temannya padanya kemaafan, lalu tiada diterimanya permintaan kemaafan itu, maka atasnya seperti dosa orang yang mengambil cukai. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin itu lekas marah dan lekas rela memaafkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiada menyifatkan orang mukmin itu dengan tidak marah. Dan begitu pula Allah Ta'ala berfirman, dan yang sanggup menahan marahnya. Surah 3 Ali Imran ayat 134. Dan tidak dikatakan, dan yang tiada mempunyai kemarahan. Ini adalah menurut kebiasaan tidaklah berkesudahan kepada melukakan hati orang. Lalu ia tiada merasa pedih, tetapi berkesudahan kepada bersabar dan sanggup menanggungnya. Dan sebagaimana rasa kepedihan dengan luka adalah kehendak dari sifat tubuh, maka rasa kepedihan dengan sebab-sebab kemarahan adalah sifat hati. Dan tak mungkin mencabutnya, tetapi mungkin mengekanginya, menahankannya dan berbuat kebalikan dari yang dikehendakinya. Karena kemarahan itu menghendaki kesembuhan, kedendaman dan pembalasan yang setimpal.
dan meninggalkan perbuatan menurut yang dikehendaki oleh kemarahan itu adalah mungkin. Seorang penyair bermadah, tidaklah engkau akan kekal berteman dengan orang yang tidak engkau kumpulkan perihalnya yang berserak-serakan. Manakah orang yang selalu dalam kebersihan? Abu Sulaiman Ad-Darani berkata kepada Ahmad bin Abil Huwari, apabila engkau bersaudara dengan seseorang pada zaman ini, maka janganlah ia engkau cacikan terhadap apa yang tiada engkau sukai. Karena sesungguhnya engkau tiada akan aman daripada melihat dalam jawaban engkau apa yang lebih buruk dari yang pertama. Maka berkata Ahmad bin Abil Huwari, lalu aku coba. Maka aku dapati seperti yang demikian itu. Setengah mereka berkata, sabar di atas yang menyakitkan dari teman adalah lebih baik daripada mencacinya. Dan mencaci adalah lebih baik daripada memutuskan silaturahim. Dan memutuskan silaturahim adalah lebih baik daripada berperang tanding. Dan seyogialah bahwa tidak bersangatan pada kemarahan itu ketika berperang tanding. Allah Ta'ala berfirman, mudah-mudahan Allah nanti mengadakan kasih sayang antara kamu dengan orang-orang yang sekarang menjadi musuh kamu. Surat 60 Al-Mumtahanah ayat 7. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cintailah temanmu dengan tidak berlebih-lebihan. Mungkin ia pada suatu hari menjadi orang kemarahanmu. Dan marahilah orang yang menjadi kemarahanmu dengan tidak berlebih-lebihan. Mungkin ia pada suatu hari menjadi temanmu. Umar radhiyallahu anhu berkata, janganlah kecintaanmu itu memberatkan dan kemarahanmu itu membinasakan. Yaitu, bahwa engkau menyukai kerusakan temanmu serta kebinasaan engkau. Hak ke-6, doa untuk teman pada masa hidupnya dan sesudah matinya dengan apa yang disukainya bagi dirinya sendiri dan bagi keluarganya dan semua yang berhubungan dengan dia. Maka engkau berdoa bagi teman sebagaimana engkau berdoa bagi dirimu sendiri. Dan janganlah kamu membeda-bedakan di antara dirimu sendiri dan temanmu. Karena doamu baginya pada hakikatnya adalah doamu bagi dirimu sendiri. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila berdoalah seseorang bagi saudaranya di belakang, tidak di hadapan saudaranya itu, niscaya malaikat berkata, dan bagimu seperti yang demikian juga. Dan pada kata-kata yang lain dari hadits berbunyi, Allah Ta'ala berfirman, dengan engkau aku mulai wahai hambaku. Dan pada suatu hadits tersebut diterima bagi seseorang mengenai saudaranya apa yang tiada diterima baginya mengenai dirinya sendiri. Dan pada suatu hadits tersebut doa seseorang bagi saudaranya di belakang saudaranya itu tiada akan tertolak. Dan Abi Darda berkata, sesungguhnya aku berdoa bagi 70 orang dari saudara-saudaraku dalam sujudku. Aku sebutkan nama mereka semuanya. Muhammad bin Yusuf al-Asfahani berkata, manakah seperti teman yang baik itu? Keluargamu membagi-bagikan pusaka yang kamu tinggalkan, bersenang-senang dengan apa yang kamu tinggalkan. Dan dia itu, teman baik, seorang diri dengan kesedihanmu, mementingkan dengan apa yang kamu datangkan dan apa yang kamu jadikan kepadanya. Ia berdoa bagimu dalam kegelapan malam dan engkau berada di bawah lapisan bumi. Dan seakan-akan teman baik itu mengikuti malaikat, karena tersebut pada hadits, apabila meninggallah hamba, lalu manusia bertanya, apakah yang ditinggalkannya? Dan malaikat bertanya, apakah yang dibawanya? Para malaikat itu senang dengan orang tersebut, dengan apa yang dibawanya. Mereka bertanya tentang dia dan merasa sayang kepadanya. Ada yang mengatakan,
Barang siapa sampai kepadanya berita kematian saudaranya, lalu ia memohonkan rahmat dan ampun kepadanya, niscaya dituliskan baginya seolah-olah ia mengunjungi jenazahnya dan bersalat padanya. Diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, mayit dalam kuburnya adalah seumpama orang karam yang bergantung pada tiap-tiap sesuatu. Mayit itu menunggu doa dari anaknya atau bapaknya atau saudaranya atau keluarganya. Dan sesungguhnya masuk ke dalam kubur orang-orang mati doa dari orang-orang hidup dari nur, seperti bukit. Dan setengah salaf berkata, doa bagi orang-orang mati adalah seperti hadiah bagi orang-orang hidup. Maka masuklah malaikat kepada orang mati itu dan besertanya sebuah talam dari nur, yang di atasnya sehelai sapu tangan dari nur. Lalu malaikat itu berkata, inilah hadiah bagimu dari saudaramu si Anu, dari keluargamu si Anu. Salaf tadi berkata seterusnya, maka senanglah mayit itu dengan yang demikian, sebagaimana senangnya orang hidup dengan mendapat hadiah. Hak ketujuh, kesetiaan dan keikhlasan. Arti kesetiaan al-wafa ialah tetap berkasih-kasihan dan terus-menerus sampai kepada mati bersama teman. Dan sesudah teman itu meninggal, kesetiaan tadi bersama anak-anak dan teman-temannya. Sesungguhnya kecintaan itu dimaksudkan untuk akhirat. Maka jikalau terputus sebelum mati, niscaya binasalah perbuatan dan lenyaplah usaha. Dan karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang 7 orang yang dilindungi Allah dalam naungannya, dan 2 orang yang berkasih-kasihan filah pada jalan Allah. Keduanya berkumpul untuk yang demikian dan berpisah terhadap yang demikian. Setengah mereka berkata, sedikitnya kesetiaan sesudah meninggal adalah lebih baik daripada banyaknya pada masa hidup. Karena itulah diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan seorang wanita tua yang datang kepadanya. Lalu beliau ditanyakan tentang hal itu, maka beliau menjawab, sesungguhnya wanita tua tersebut telah datang kepada kami sewaktu Khadijah masih hidup. Dan sesungguhnya kemuliaan masa itu adalah setengah dari agama. Setengah dari kesetiaan kepada teman ialah menjaga semua teman, keluarga dan orang-orang yang berhubungan dengan teman. Dan menjaga mereka itu semuanya adalah lebih membekas dalam hati teman daripada menjaga teman itu sendiri. Karena kesenangannya dengan mencari yang tidak ada dari orang yang berhubungan dengan dia adalah lebih banyak. Karena tidaklah menunjukkan kepada kuatnya kasih sayang dan cinta, kecuali dengan melampaui keduanya dari yang dicintai kepada semua orang yang berhubungan dengan dia. Sehingga anjing yang berada di pintu rumahnya seyogyanya dibedakan dalam hati dari anjing-anjing yang lain. Manakala terputuslah kesetiaan dengan kekalnya kecintaan, niscaya gembiralah setan dengan demikian. Sesungguhnya setan tiadalah merasa dengki terhadap 2 orang yang tolong-menolong di atas kebajikan, sebagaimana dengkinya terhadap 2 orang yang bersaudara pada jalan Allah dan berkasih-kasihan padanya. Maka setan itu sesungguhnya berusaha benar-benar untuk merusakkan perhubungan di antara keduanya.